Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Rizkiyah, NIM 142. Dengan teman saya, Rahmania Dea Aprilia, NIM 0070, akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan konseling dengan judul Family System Therapy. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu ringkasan. Di sini kita membuat ringkasan atau summary. Nah, ringkasan ini bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran komprehensif tentang konsep dan pendekatan utama dari terapi sistem keluarga atau bisa juga disebut dengan family system therapy sebagai salah satu bidang penting dari konseling dan terapi. Nah, terapi sistem keluarga ini menekankan keterhubungan individu dalam satu unit keluarga dengan pengakuan atas dampak dinamika keluarga terhadap perilaku individu dan kesehatan mental. Nah, makalah atau summary ini akan mengeksplorasi perspektif mendasar dari terapi ini. Juga menyoroti perbedaannya dengan pendekatan terapi individu dan juga menggali berbagai model terapi yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, proses terapi keluarga ini termasuk kita akan menjelaskan tahap dan praktiknya yang akan dibahas bersama. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu introduction atau pendahuluannya. Untuk yang pertama, introduction. Although the seeds of North America family movement were planted in the 1940s, it was during the 1950s that system family therapy began to take root. Nah, di sini meskipun benih-benih gerakan terapi keluarga di Amerika Utara telah ditanam pada tahun 1940-an, nah, terapi keluarga sistematik mulai berkembang pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun-tahun awal perkembangannya, bekerja dengan keluarga. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin ketiga, difference between system and individual approach. There are significant difference between individual therapeutic approach and system approach. A case may help to illustrate this difference. Nah, pendekatan sistematik dan individual memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin sebuah kasus dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan ini. Seperti contohnya, dalam sebuah kasus, ada seorang gadis bernama Ann. Seorang wanita berusia 22 tahun menemui konselor karena mengalami depresi selama lebih dari 2 tahun. Nah, yang mengganggu kemampuannya menjalin persahabatan dan bekerja sama secara produktif. Ann ini ingin merasa dia lebih baik, tetapi ia pesimis terhadap peluangnya untuk pulih. Nah, bagaimana seorang terapis memiliki cara untuk membantunya? Baik terapis individu maupun terapis sistematik sama-sama tertarik pada situasi kehidupan dan pengalaman hidup atau kisah dari Ann ini. Keduanya menemukan bahwa Ann ini masih tinggal di rumah bersama orang tuanya yang berusia sekitar 60 tahunan. Mereka juga mencatat bahwa Ann memiliki kakak perempuan yang sangat sukses, seorang pengacara terkemuka di kota kecil tempat mereka tinggal. Nah, para terapis terkesan dengan kehilangan teman-teman Ann yang telah menikah dan meninggalkan kota. Sementara Ann tetap tinggal dan sering merasa kesepian serta terisolasi.
Akhirnya, keduanya mencatat bahwa depresi Anne mempengaruhi orang lain selain dirinya sendiri. Namun, disinilah kesamaan tersebut berakhir. Nah, kalau di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan terapis individu. Nah, yang pertama, kalau terapis individu itu fokus pada memperoleh diagnosis yang akurat. Nah, mungkin menggunakan DSM, AV atau TR, kemudian memulai terapi dengan Anne secara langsung, kemudian bisa dengan fokus pada penyebab, tujuan, serta proses kognitif, emosional, dan perilaku yang terlihat dalam depresi Anne, serta mekanisme copingnya. Kemudian yang terakhir bisa memusatkan perhatian pada pengalaman dan perspektif individu Anne. Sedangkan jika pendekatan terapi sistematik untuk memahami proses dan aturan keluarga mungkin menggunakan genogram. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang Postmodern Perspective in Family Therapy, yang artinya perspektif postmodern dalam terapi keluarga. Nah, Steve de Caesar dan Inso Kimberg itu mengembangkan terapi berorientasi solusi atau solution focus terapi yang menekankan fokus pada solusi daripada masalah. Nah, mereka percaya bahwa untuk membantu keluarga, terapis tidak perlu terlalu mempelajari masalahnya dengan teknik seperti miracle question atau pertanyaan tentang keajaiban, scaling question, pertanyaan skala, dan expansion question, pertanyaan tentang pengecualian masalah. Nah, terapis ini membantu keluarga menciptakan perubahan positif. Pendekatan ini dimodifikasi oleh muridnya Michael Weiner dan Davis dan Bill O'Hanlon menjadi terapi berorientasi solusi atau solution orientation terapi yang menganggap bahwa solusi seringkali tersembunyi dalam masalah yang diceritakan klien. Sementara itu, Michael White dan David Epstein memperkenalkan terapi naratif atau naratif terapi yang memandang kehidupan sebagai kumpulan cerita. Nah, setiap individu dan keluarga memiliki narasi unik. Jika cerita-cerita tersebut dipenuhi masalah, kehidupan cenderung menjadi sulit. Terapis ini membantu individu mengeksternalisasi masalah, yaitu memisahkan masalah dari diri mereka, lalu menciptakan narasi baru yang lebih memberdayakan. Nah, kedua pendekatan ini termasuk dalam paradigma postmodern terapi keluarga, yang menekankan bahwa keluarga adalah ahli dalam kehidupan mereka sendiri. Sementara peran terapis hanya membantu mereka menemukan solusi atau cerita yang diinginkan. Selanjutnya, multi-layered process of family therapy, yang artinya proses berlapis dalam terapi keluarga. Nah, terapi keluarga dipandang sebagai proses yang melibatkan berbagai lapisan, mulai dari individu, hubungan antara anggota, hingga pengaruh sistem sosial yang lebih luas. Pendekatan terapi ini melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama, forming a relationship atau membangun hubungan. Terapis ini menciptakan hubungan yang kolaboratif dan penuh rasa hormat dengan keluarga. Nah, ini melakukan melalui empati, perhatian, dan teknik seperti mendengarkan aktif dan validasi yang membantu mengurangi kecemasan keluarga dan fokus pada proses terapi. Yang kedua, conducting assessment.
atau melakukan assessment. Nah, terapis menggunakan alat genogram untuk memahami dinamika keluarga dan pola hubungan. Pertanyaan sirkuler membantu menggali peran budaya dan isu sistematik lainnya, memberikan wawasan tentang perspektif setiap anggota dan titik masuk untuk interferensi. Yang ketiga, hypothesizing and sharing meaning atau membuat hipotesis dan berbagi makna. Nah, berdasarkan asesmen, terapis membentuk hipotesis tentang dinamika keluarga. Hipotesis ini dibagikan kepada keluarga secara kolaboratif, meminta umpan balik untuk memperkuat proses terapi dan membangun pemahaman bersama. Yang keempat, facilitating change, memfasilitasi perubahan. Nah, perubahan ini dilakukan secara kolaborasi melalui strategi yang dirancang bersama terapis. Teknik ini seperti assessment atau mempraktikkan situasi nyata, dan tugas tertentu membantu meningkatkan hubungan, regulasi emosional, dan pola sistematik, menciptakan pertumbuhan dan koneksi yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan kolaborasi, pemahaman dalam tentang sistem keluarga, dan pemberdayaan untuk mencapai perubahan positif. Yang selanjutnya, family system therapy from a multicultural perspective, yang artinya terapi sistem keluarga dari perspektif multikultural. Nah, pendekatan sistematik dalam terapi keluarga memiliki kekuatan besar dalam menangani keberagaman budaya, karena banyak budaya menghargai peran keluarga besar, seperti kakek nenek atau paman dan bibi. Nah, Monica Goldrick ini seorang ahli terkenal menekankan pentingnya memahami keluarga sebagai budaya unik dengan bahasa, ritual, dan perannya sendiri. Nah, pendekatan ini juga mempertimbangkan isu gender, terutama dampak patriarki terhadap peran wanita dalam keluarga. Nah, terapis juga harus menghormati budaya tanpa mendukung penindasan, dan memahami keberagaman adalah kunci untuk menyesuaikan intervensi dengan budaya tertentu. Namun, ada kelemahan dalam pendekatan ini, terutama itu ketika model terapi keluarga terlalu berfokus pada nilai-nilai individualisme barat yang mungkin bertentangan dengan budaya kolektif. Misalnya, budaya non-barat sering mengutamakan loyalitas keluarga daripada individualis. Nah, terapis harus juga peka terhadap norma budaya keluarga dan tidak mengasumsikan bahwa struktur keluarga barat bersifat universal. Fokus eksklusif pada keluarga inti juga bisa menjadi kelemahan dalam bekerja dengan klien dari budaya yang menghargai keluarga besar. Yang materi selanjutnya, application the reproductive technique and producer, yang artinya penerapan teknik dan prosedur sistem terapi keluarga. Nah, sistem terapi keluarga ini adalah pendekatan yang melihat keluarga sebagai satu kesatuan emosional di mana perilaku tiap anggota saling memengaruhi. Terapinya bertujuan untuk memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik, dan mengatasi pola disfungsi. Beberapa teknik utama dalam terapi ini meliputi genogram. Nah, genogram ini adalah representasi visual dari pohon keluarga, biasanya mencakup 3 generasi. Ini memuat informasi penting seperti hubungan, peristiwa besar. Nah, itu misalnya perceraian, kematian, dan pola perilaku atau kesehatan mental, masalah kesehatan mental. Nah, yang kedua, itu circular questioning, yang artinya teknik yang mendorong anggota keluarga untuk merenungkan hubungan dan perspektif satu sama lain. Proses ini melibatkan pertanyaan yang mendorong anggota untuk menggambarkan pandangan mereka terharu tentang perilaku anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, reframing. Nah, reframing ini melibatkan pemberian perspektif atau interpretasi baru terhadap suatu perilaku, tindakan, atau situasi.
Teknik ini membantu anggota keluarga untuk konflik dan perilaku negatif dengan cara yang lebih konstruktif. Yang keempat, family sculpting. Family sculpting ini adalah teknik pengalaman di mana anggota keluarga secara fisik memposisikan satu sama lain untuk mempresentasikan hubungan dan perasaan mereka. Nah, teknik ini membantu mengungkapkan dinamika emosional, perebutan kekuasaan, dan konflik tersembunyi dalam sistem keluarga. Yang kelima, interferensi struktural. Nah, ini tuh berfokus pada mengubah struktur atau hierarki keluarga untuk mendorong batasan dan peran yang lebih sehat. Nah, ini melibatkan pengorganisasian ulang cara anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Yang keenam, pelatihan keterampilan. Nah, pelatihan keterampilan ini sangat penting dalam terapi sistem keluarga, karena komunikasi yang buruk sering menjadi akar konflik keluarga. Nah, terapis mengajarkan anggota keluarga cara menyampaikan diri dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan merespon dengan empati. Yang ketujuh, penetapan batasan. Nah, terapi sistem keluarga juga menekankan pentingnya batasan yang sehat antara anggota keluarga. Batasan ini bisa bersifat fisik, emosional, dan psikologis, dan membantu menentukan di mana satu individu berakhir dan individu lain dimulai. Yang kedelapan, mengatasi triangles. Dan ini mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik langsung antara anggota keluarga tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti anak, untuk menghindari dinamika yang tidak sehat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.